Jepang melarang bendera merah putih dikibarkan di bumi pertiwi. Siapapun yang melawan akan dipukul oleh tentaranya. Lalu rakyat Indonesia dipaksa melakukan sekre, suatu penghormatan kepada Dewa Matahari sesuai kepercayaan Jepang. Pria yang menyandang bendera merah putih ini pun ditarik dan dipukul. Kemudian tentara Jepang mengibarkan bendera mereka. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia pada Perjanjian Kalijati. Keesokan hari, tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Banyaknya tentara Jepang yang datang dengan membawa senjata membuat para santri bingung dan ketakutan. Tentara Jepang menembak dan mengepung pesantren. Para santri disuruh berkumpul sambil mengangkat tangan. Mereka diperlakukan layaknya penjahat. Tentara Jepang mencari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tak lama beliau keluar dan menemui tentara Jepang. Tentara ini meminta agar Kiai Haji Hashim Asy'ari ditangkap. Para santri langsung menghalangi. Mereka tidak rela beliau dibawa. Jepang menuduh Kiai Haji Hashim memprovokasi rakyat pada kerusuhan di pabrik cukir dan melarang sekre. Padahal beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Beliau hanya tidak mau melakukan sekre sebab bertentangan dengan keyakinan. Santri ini berlari ke atas dan mengajak santri lain untuk berjihad sambil berteriak Allahu Akbar. Seketika para santri bangkit dan melawan tentara Jepang. Kontak fisik pun tak dapat dihindari, sampai tentara Jepang ini memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan bertubi-tubi di pondok pesantren yang membuat para santri menunduk menghindari amukan peluru Jepang. Tak cukup sampai di situ, ia juga menyuruh anggotanya mengambil bahan bakar. Lalu bahan bakar itu disiram pada santri-santri hingga tubuh mereka dibasahi oleh bahan bakar tersebut. Kemudian ia mengambil pemantik dan hendak membakar para santri itu. Melihat kekejaman yang dilakukan tentara Jepang kepada santrinya, Kiai Haji Hashim Asy'ari pun setuju untuk dibawa oleh Jepang. Beliau menitipkan pesantren kepada santrinya. Saat Kiai Haji Hashim Asy'ari ditarik oleh tentara Jepang, salah seorang santrinya memaksa untuk ikut menemani beliau. Santri itu ditendang hingga tersungkur. Ia terus memaksa hingga tentara Jepang ini mengambil pistol dan menodongkannya ke kepala santri. Syukurnya peluru pistol ini habis. Lantas ia memukul santri tersebut. Akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan santri ini pun dipaksa naik ke mobil Jepang untuk dibawa ke penjara Jombang. Para santri berlari mengejar mobil itu. Begitulah besarnya rasa cinta mereka kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Bahkan beberapa dari mereka terus mengejar beliau. Bagaimanakah nasib Kiai Haji Hashim Asy'ari? Lanjut part berikut hanya di Snack Video. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak mau menundukkan kepala ketika tentara Jepang melakukan sekre setiap pukul 7 pagi kepada Dewa Matahari. Melihat hal itu, tentara Jepang pun menyiksa Kiai Hashim Asy'ari dan santrinya. Mereka ditendang, dipaksa berlutut. Lalu pria berkacamata ini mengatakan kepada tentara Jepang bahwa Kiai Hashim Asy'ari adalah ulama yang sangat berpengaruh di Jawa dan Madura. Menyakiti beliau akan menimbulkan kemarahan seluruh pondok pesantren di Jawa dan Madura. Seolah tidak menggubris ucapan pria tersebut, tentara Jepang malah meminta agar Kiai Haji Hashim Asy'ari disiksa sehingga masyarakat tahu bahwa ulama mereka sedang dalam masalah. Tentara Jepang pun menarik paksa Kiai Hashim Asy'ari dan menendang santrinya. Sementara itu, Harun dan ratusan santri beramai-ramai menuju penjara Jombang. Mereka menuntut agar kiai mereka dibebaskan, sebab kiai mereka tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Jepang. Para santri mengguncang pagar dan meminta agar mereka diizinkan masuk untuk menemui Kiai Hashim Asy'ari.
Tiba-tiba para santri mendengar penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap kiai mereka dari pengeras suara. Suara rintihan Kiai Hashim begitu melukai hati santri. Dengan penuh amarah bercampur sedih, mereka semakin kuat mengguncang pagar dan berusaha menerobos masuk. Namun, usaha mereka tidak berhasil hingga akhirnya tentara Jepang ini melepaskan tembakan ke arah santri. Bagaimanakah nasib para santri dan kiainya? Lanjut part berikut hanya di Snack Video. Tentara Jepang menyiksa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tangan kiri beliau dipukul dengan palu hingga telapak tangannya hancur. Para santri yang mendengar suara penyiksaan kiai mereka semakin berang. Seorang santri mengajak Harun keluar dari kerumunan. Ia mengatakan, ini bukanlah cara yang diajarkan kiai pada mereka. Mereka harus menggunakan cara damai. Namun Harun menolak pendapat temannya. Kemudian tentara Jepang ini melepaskan tembakan ke arah santri, hingga beberapa di antaranya meninggal dunia. Santri lain berlari meninggalkan penjara Jombang. Malam harinya, putra Kiai Hashim Asy'ari mendatangi penjara Jombang disambut dengan todongan senjata. Beliau mengajak para santri untuk melakukan aksi damai sesuai ajaran Kiai Hashim Asy'ari. Mereka duduk bersimpuh sambil beristighfar dan bersalawat, berdoa kepada Allah agar kiai mereka dibebaskan. Tanpa terasa, putra Kiai Hashim meneteskan air mata. Melihat banyaknya santri yang memenuhi penjara Jombang, kepala penjara ini mengambil tindakan dengan memindahkan Kiai Hashim Asy'ari ke penjara Mojokerto. Ia khawatir penjara ini akan jebol dengan kedatangan para santri. Kiai Haji Hashim Asy'ari dibawa bersama mobil menuju penjara Mojokerto. Para santri memberi jalan sebab mereka berpikir kiai mereka akan dibebaskan. Melihat kiai yang masih dalam dekapan Jepang, mereka pun berlari mengejar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Penderitaan apa lagi yang akan dialami beliau? Lanjut part berikut hanya di Snack Video.